Halo para sahabat, hari ini kita akan membahas persoalan mengapa orang Katolik taat kepada Paus. Saya, Romo Effendi Kusuma Sunur SY, akan membahasnya. Para sahabat, orang Katolik seringkali dituduh menyembah manusia atau menaati Paus secara buta, padahal Paus adalah semata-mata seorang manusia biasa. Apakah benar begitu adanya? Apa dasarnya bahwa kita orang Katolik menaati Paus? Pertama-tama, mengapa kita harus memiliki seorang Paus? Jawabannya, Paus bukanlah hasil dari keputusan manusia dalam sejarah gereja. Paus adalah hasil ketetapan Yesus yang menganugerahi Petrus sebagai pemimpin kawanan dombanya. Perlu diingat bahwa Yesus menetapkan 12 rasul dalam pemaknaan Israel baru. Israel itu mempunyai 12 suku yang berasal dari 12 anak Yakub. Kerajaan Israel dalam masa Yesus sedang dalam masa penjajahan Romawi, dan kerinduan untuk melepaskan diri dari cengkeraman orang asing adalah hal yang mendorong banyak orang Israel berpengharapan akan seorang Mesias. Dan Yesus adalah Mesias, putra Daud, yang adalah raja yang akan membawa Israel pada kejayaannya. Perlu diingat sekali lagi, tak ada raja yang sebaik Raja Daud dalam menyatukan Israel dan melepaskannya dari cengkeraman penjajah. Maka dalam konteks pewartaan Yesus, Sang Putra Daud itu adalah pewaris kerajaan Allah yang baru, dan yang baru itu terjadi dalam dirinya. Yesus, Putra Daud itu adalah pendiri kerajaan Allah yang baru itu. 12 rasul tandanya. Dalam latar belakang tersebut, Yesus menyatakan status Petrus sebagai Kefas, sang batu karang, yang adalah landasan sekaligus pemimpin gereja, sebuah hidup bersama yang menyimbolkan kerajaan Allah yang baru dalam diri Yesus. Ketetapan Yesus itu bisa kita lihat satu di dalam Injil Matius bab 16 ayat 18-19. Begini bunyinya, "Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Yang kedua, di dalam Injil Yohanes bab 21 ayat 15-19, Petrus ditetapkan untuk mengembalakan domba-domba Yesus. Itu jelas 3 kali Yesus mengatakan di ayat-ayat itu. Jadi, kedudukan Petrus sebagai pemimpin jemaat pertama ditegaskan dalam hidup bersama dengan para rasul lainnya pula. Dan kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul, Petrus adalah pemimpin para rasul saat terjadinya konsili pertama di Yerusalem pada tahun 50 Masehi, sekitar itu. Saat itu, kata Paus memang belum dipakai. Kata Paus yang kita pakai sekarang itu berasal dari Yunani, papas, yang artinya bapak. Gereja Katolik dengan menggunakan kata Paus mau melihat pemimpinnya adalah bapak bagi semua kawanan domba Yesus. Hal lainnya, mengapa Paus ada di Roma? Karena Petrus berkarya di Roma, itu jawabannya. Dan menurut tradisi gereja, Petrus meninggal di Roma dengan cara disalib dalam posisi terbalik. Jadi, kedudukan Petrus sebagai pemimpin jemaat dan pemimpin para rasul didasarkan pada kitab suci dan tradisi, bukan buatan gereja Katolik setelah masa penganiayaan.
Ada lagi yang lain. Apakah dengan demikian kita harus taat kepada paus? Apakah paus adalah manusia super yang membuatnya menjadi istimewa dalam hal kesucian dan keunggulan moral? Jawabannya ya dan tidak. Ya, karena satu, walau paus adalah seorang manusia biasa, namun statusnya sebagai pengganti Petrus membuatnya memiliki otoritas yang tidak datang dari manusia, melainkan datang dari Tuhan sendiri. Yang kedua, paus berbicara dengan kuasa sebagai pengganti Petrus. Dan ketika dia berbicara mengenai persoalan iman yang diajarkan oleh gereja, misalnya kebangkitan Kristus, dan juga persoalan moral, misalnya mengenai 10 perintah Allah, maka di situ paus pantas didengarkan dengan seksama dan ditaati. Yang ketiga, paus berbicara dalam kesatuan dengan semua uskup yang adalah pengganti para rasul. Di situ paus juga perlu didengarkan dan juga ditaati. Jadi infalibilitas itu bahasa kerennya ketidakmungkinan salah seorang paus hanya ketika ia menggunakan otoritasnya sebagai pengganti Petrus dalam kesatuan dengan pengganti para rasul atau uskup, ya. Juga dalam hal mengajarkan atau menegaskan masalah-masalah iman dan moral. Dalam hal inilah kita harus taat kepada paus. Tapi jawaban berikutnya adalah kita tidak wajib taat kepada paus karena satu, paus bisa saja melakukan dosa sebagai manusia biasa. Maka seorang paus tetap melakukan pengakuan dosa. Perlu diingat itu. Dan hal itu bisa dilakukan paus melalui imam-imam Katolik manapun, gitu ya. Jadi paus itu tetap bisa berdosa karena dia manusia biasa, dia bukan Tuhan. Dua, kita bisa saja tidak setuju dengan paus karena alasan di atas, ya, bahwa dia berdosa, ya, atau berbuat salah. Misalnya di dalam kitab suci, Santo Paulus pernah mengecam Petrus yang tidak konsisten dalam hal menjalankan kesepakatan untuk tidak mengharamkan makanan orang-orang non-Yahudi. Sikap Petrus yang pelin-pelan di hadapan orang Yahudi membuat Paulus marah terhadapnya karena Petrus tidak bisa bersikap tegas bahwa tidak ada makanan yang haram di hadapan Tuhan. Ketiga, ketika Paulus berbicara tidak menggunakan otoritasnya sebagai pengganti Petrus dalam hal moral atau iman, maka kita tak wajib untuk menyetujuinya. Misalnya ini, ya, paus itu punya kebiasaan untuk memberikan pengajaran reguler kepada audiens tertentu yang datang di waktu-waktu tertentu, begitu ya. Dia bisa ngajar tentang iman, tapi dia tidak menggunakan tahta Petrusnya untuk menegaskan sebuah persoalan iman atau moral. Di situ orang bisa saja nggak setuju dengan dia, nggak apa-apa gitu ya, karena dia datang ke tempat itu sebagai pengajar. Atau ide-ide intelektualnya yang dituangkan dalam buku-buku, ya, dalam buku-buku intelektualnya dia, kita bisa saja umpamanya, ya, Paus Benediktus ke-16 itu seorang pemikir hebat. Tidak semua pemikirannya di dalam buku-bukunya harus kita ikuti, kita taati. Jadi para sahabat, infalibilitas paus tidak berarti bahwa paus itu tidak berdosa, tidak bisa salah. Karena paus, orang Katolik itu tetaplah manusia yang terbatas. Walau tentunya dia dianugerahi Roh Kudus, ya, untuk berbicara dalam masalah iman dan moral. Dan kita perlu membedakan dua hal itu, ya. Kapan kita harus taat, kapan kita tidak perlu taat kepada paus. Itu keyakinan orang Katolik. Amin.